Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Saham yang pertama jatuh ke perbankan digital, ada Arto, lebih ke arah buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 3.000, resisten hingga ke 3.750. Cukup lebar untuk range pergerakan support dan resistennya. Kemudian dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT, juga direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 9.400, resisten hingga ke 10.900. Saham-saham berbasis media ada SCMA juga direkomendasikan buy pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan di 150, resisten hingga ke 170. Terakhir dari saham pertambangan ada Bayan Resources dengan juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 18.000, resisten hingga ke 22.000. Ada Arto, ISAT, SCMA, dan BJAN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Gabetua, selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama kita ke Arto terlebih dahulu Pak, perbankan digital, di mana di penutupan sesi kedua, Arto mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,60% di 3370. Analisis Anda untuk Arto dan buy on weakness di level berapa? Kalau misalnya untuk Arto sendiri ini sampai sekarang akumulasinya masih cukup besar. Itu alasan mengapa saya memasukkan Arto sebagai salah satu saham pilihan, karena memang dari transaksinya sendiri dari broker summary-nya ini terlihat pola akumulasi yang cukup besar, cukup masif. Ini kalau misalnya kita tarik mundur dari awal Januari juga, ini bisa dibilang market maker-nya atau misalnya broker-broker yang aktif menggerakkan harga saham ini memborong sangat banyak. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini peluang yang bagus untuk Arto, terutama karena saham ini juga masuk dalam salah satu indeks. Jadi dimasukkan dalam salah satu indeks di kuartal 4 di tahun 2023 kemarin. Jadi mungkin banyak fund manager yang untuk bisa semakin relate dengan indeks, bisa benchmarking dengan indeks yang jadi acuannya. Mereka butuh koleksi saham ini, mereka butuh investasi di saham ini. Jadi level yang bisa diperhatikan sebenarnya untuk Arto sendiri itu ya supportnya di 3.000 dengan target price-nya itu di 3.750. Itu mungkin yang bisa bisa kita jadikan acuan untuk sekarang. Buy on weakness di level berapa Pak yang direkomendasikan untuk Arto? Di level 3.200, 3.100 itu level yang baik tuh untuk buy on weakness. Baik, Arto sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Yosep dari 1.500-an perdagangan November 2023 lalu, sekarang sudah bergerak di atas level 3.000-an. Pola apa yang terbentuk dari pergerakan saham Arto, pembalikan arah yang terjadi cukup signifikan Pak? Iya, jadi di bulan Oktober itu ini muncul pengumuman itu kalau nggak salah MSCI, kalau nggak salah ya, ini bisa di cross check lagi. Jadi Arto ini kan belum lama lah ibaratnya bertransformasi akhirnya menjadi bank digital kayak gitu. Jadi ini dilihat volumenya besar, akhirnya Arto dibawa masuk ke indeks tersebut. Jadi kan untuk benchmarking, untuk fund manager yang melakukan benchmarking terhadap satu indeks yang dijadikan acuan, mereka kan harus masukin saham-sahamnya tuh. Mereka coba adjusting saham-sahamnya supaya sesuai dengan indeks yang dijadikan benchmark. Dan ketika Arto dimasukkan dan ini adalah saham yang baru di indeks tersebut, itulah makanya banyak kalau misalnya kita lihat dibanding saham-saham yang lain yang dimasukin ke indeks tersebut juga, ini salah satu yang paling banyak nih kayak gitu inflow-nya. Jadi untuk itu sih menurut saya untuk benchmarking. Baik, ada catatan tidak Pak Yosep, para investor juga harus memperhatikan laporan kinerja nantinya kuartal 4 dan full year juga di 2023?
Ya, itu bisa diperhatikan juga. Cuman kalau misal kita ngelihat sampai sekarang Arto trennya kalau kita lihat dari revenue-nya sendiri memang belum banyak berubah dari laporan-laporan keuangannya yang terakhir kayak gitu. Jadi kayaknya ekspektasinya belum terlalu besar untuk Baik. akhirnya surplus. Jadi ya dikit-dikit lah. Jadi progres dikit-dikit di mana revenue-nya semakin bertambah, ruginya semakin berkurang. Kayaknya itu juga bisa jadi sentimen positif untuk saham seperti Arto. Oke, analisis untuk sampilan pertama ada Arto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan kedua ada ISAT Infrastruktur Telekomunikasi. Hari ini ditutup di 9750 melemah di 1,52%. Buy on weakness juga untuk ISAT ini di level berapa direkomendasikan? Kalau ISAT ini di level 9.500, 9.600 itu bisa dijadikan acuan untuk buy on weakness. Di situ juga ada supportnya juga beberapa kali bouncing di situ. Jadi menurut saya itu level yang cukup bagus 9.500 lah. Kayak gitu, sorry. Di 9.500 itu bisa dijadikan level acuan untuk buy on weakness. ISAT juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Pak Yosep, Agustus tahun lalu masih di 8 ribuan, Oktober kemarin naik tinggi ke 10 ribuan, kemudian lebih cenderung tertekan dan sekarang berupaya kembali untuk menyentuh ke 10 ribuan. Bagaimana Anda melihat perjalanan ISAT, pembalikan arah yang terjadi sampai sejauh ini? Potensi ke 10 ribuan seperti apa Pak Yosep? Kalau misalnya dari analisa transaksinya ya, ini kita lihat analisa transaksinya yang terindikasi sebagai market makernya atau sebagai market movernya ini melakukan akumulasi yang cukup besar. Oke. Itu alasan ya kenapa ISAT dimasukin di saham pilihan ya karena itu, karena ngelihat transaksi akumulasinya masih sangat besar kayak gitu. Jadi itu ininya Mas David. Baik. Beralih ke saham pilihan yang ketiga dari saham-saham berbasis media untuk SCMA, Pak. Lebih ke arah rekomendasi buy tadi, 156 penutupan hari ini tertekan di 1,27% untuk SCMA. Ya, kalau untuk SCMA sendiri ini sebenarnya kita bisa manfaatin momentum dari oversold. Ini udah 3 hari berturut-turut saham ini terus koreksi. Jadi ini biasanya kan ada isu lah kalau misalnya dibilang di tahun politik 2 sektor yang cukup menarik itu media dan consumer kayak gitu. Nah ini SCMA salah satu jagoannya dari media. Jadi ini koreksi 3 hari berturut-turut dan ada akumulasi juga. Jadi menurut saya ini momentum yang bagus untuk kita investasi di SCMA. Baik, resisten tadi hingga ke 170, penutupan hari ini di 156, sempit saja Pak Yosep? Iya, ini untuk jangka pendek lah. Oke. Untuk jangka pendek kita bisa bertahap lah. Baik, SCMA. lebih ke arah untuk trading begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, 156 hari ini melemah di 1,27%. Hari ini tertinggi intraday-nya di 159. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari pertambangan batubara. Ada Bayan Resources ini. Juga direkomendasikan Pak. Analisis Anda? Untuk Bayan Resources ini cukup mirip dengan yang lain. Ini akumulasinya masih cukup bagus. Dan kalau misal kita ngelihat dari market makernya ini dari pemegang saham di atas 5%-nya itu masih terus memborong saham ini. Jadi menurut saya ini masih cukup menarik lah kayak gitu. Padahal harganya udah tinggi, udah dekat dengan masih terbuka ruang juga sih kayak gitu. Belum dekat dengan level all time high apalagi ini. Jadi menurut saya masih cukup bagus untuk kita berinvestasi di saham ini. Baik, masih besar peluang untuk Bayan menembus ke level tertingginya kembali ini dari chart yang saya pegang. Sebelumnya sempat juga ke 23.400-an untuk Bayan Resources. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Arto, ISAT, SCMA, dan Bayan Resources. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita masih punya 1 segmen lagi. Pertanyaan masih ada beberapa di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali. Usai jeda berikut ini.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Yosep. Selanjutnya langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Waktu kita cukup terbatas, menanyakan saham Gosco, Pak. Support dan resistennya dari Bapak Wimur, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Penutupan hari ini tertekan di 1,69% di 116, Pak. Analisis Anda untuk Gosco? Untuk Gosco sendiri ini sebenarnya kalau lihat dari transaksinya, volume transaksinya ini masih besar, jadi ada indikasi akumulasi juga, dan ini menurut saya mungkin level yang cukup menarik nih untuk diperhatikan di level 110. Ya, dari level 115 sampai 110 itu level yang cukup menarik, dengan support di 100 itu mungkin kalau udah sampai level 100 bisa dipertimbangkan untuk out, untuk cut loss, dan di target di 155 juga. Ini kan memang beberapa bulan terakhir banyak rumor terkait dengan Pak Prayogo Pangestu, cuman sampai sekarang belum ada realisasi transaksinya. Jadi kayaknya masih akan bergerak volatil untuk Gosco. Baik, selanjutnya ada Bapak Sehotang dari Medan, mohon analisisnya untuk cuan. Direkomendasikan tidak kalau entry di level berapa? Ini sudah mengalami auto reject bawah dalam 2 hari terakhir ini. Bagaimana Anda melihat untuk cuan? Masih direkomendasikan tidak, Pak, di tengah tekanan harga yang terjadi, kemudian juga masih mendapatkan catatan pengawasan dari Bursa Efek Indonesia meskipun suspendnya sudah dibuka? Iya, jadi kalau untuk cuan sendiri ini kita mirroring dari 3 saham lainnya yang ada di grup Pak Prayogo Pangestu ya, ini turunnya kan dalam. Jadi udah di 20%-an sampai 30%-an, sedangkan saham cuan ini mungkin masih kalau dihitung dari titik tertinggi masih 20% kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ini kalau dari ngelihat dari pola transaksinya ya, sampai sekarang bidnya untuk overnya pun masih tebel. Jadi kayaknya penjualannya ini masih akan panjang, mungkin akan dinormalisasi bareng dengan saham-saham di grup Pak PP yang lainnya kayak gitu. Jadi saya belum berani rekomendasikan, terutama ya ini masih dalam pengawasan bursa juga kan kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan lah. Baik, terakhir Bapak Hendri dari Jakarta, singkat saja Pak Yosep, Astra International sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak, di tengah pola penurunan yang terjadi? Kalau untuk Astra sendiri mungkin ditungguin di 5.200, itu level supportnya. Jadi bisa diperhatikan, ini kayak nangkep pisau tajam kalau belinya di sekarang nih. Baik, hari ini intradaynya 5350, nunggu support di 5.200. Bapak Hendri dari Jakarta. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yosep, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak Yosep. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, terima kasih Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.